lahir dari darah orang yang tercinta bukanlah berkah. Itu adalah janji busuk yang ditandatangani dengan nyawa. Tiap kepingnya sudah pasti membawa bau kematian. Kita selesaikan ritual malam ini juga. Lempar dia ke danau. Terimalah persembahan darah pertama. Risma, mau ngapain kamu malam-malam begini? Aku mau cari ayah, Bu. Udah 2 hari ayah nggak pulang. Jelas-jelas ayah kamu itu ninggalin kita. Pasti aja mau kamu cari. Ayah kamu kok belepotan sih? Aku nggak suka lihat ibu terlalu dekat sama Om Irwan. Kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh. Om Irwan itu kan adiknya mendiang ayah kamu. Kamu jangan kurang ajar deh. Om itu di sini untuk lindungin kalian. Anggap Om sebagai pengganti ayahmu ya. Pengganti ayah. Buaya! Buaya putih! Buaya putih! Waktu itu kondisi ayah saya lumpuh total, Mbak. Sudah setahun lebih kakinya tidak bisa digerakkan karena jatuh dari lantai 2 waktu kerja di proyek pembangunan. Tulang belakangnya kena. Dan sejak itu cuma bisa berbaring di rumah. Jadi untuk jalan saja ayah kamu nggak bisa ya Mbak? Udah nggak bisa, Mbak. Paling duduk di kursi roda. Itu pun harus dibantu. Nah terus kemudian ayah kamu itu bisa menghilang, itu bagaimana ceritanya sih Mbak? Apa yang terjadi? Itu dia, Mbak, yang bikin saya bingung. Pas pagi-pagi saya bangun, ayah udah nggak ada di tempat tidurnya. Kursi rodanya juga nggak ada. Saya kira dibawa keluar sama ibu. Ternyata enggak. Kemudian ayah kamu tuh menghilang berapa lama Mbak? Dan aduh sebagai seorang anak saya nggak kebayang ya kalutnya kayak gimana. Apa yang ada di pikiran kamu Mbak pada saat itu? 2 hari, Mbak, saya coba cari ayah saya. Tapi saya nggak bisa menemukannya. Saat itu saya benar-benar panik dan cemas, Mbak. Firasat saya mengatakan sesuatu yang buruk terjadi sama ayah saya. Risma, mau ngapain kamu malam-malam begini? Aku mau cari ayah, Bu. Udah 2 hari ayah nggak pulang. Aku takut ayah kenapa-napa. Jelas-jelas ayah kamu itu ninggalin kita. Pasti aja mau kamu cari. Ayah kamu itu pasti udah punya perempuan lain. Ibu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Ayah tuh lumpuh. Gimana caranya ayah untuk pergi sendiri? Apalagi cari perempuan lain. Heh, kamu kira orang lumpuh itu gak punya hasrat buat nikah lagi? Kamu itu jangan sok polos jadi orang. Jangan-jangan ayah kamu itu sengaja ngilang biar dia bebas dari tanggung Ibu jawab. jangan asal ngomong. Ibu tuh udah keterlaluan. Ayah tuh nggak mungkin kayak gitu. Ayah juga masih punya harga diri. Hah? Harga diri? Hah, sejak kapan ayah kamu punya harga diri? Hah? Sejak kapan? Justru ya, sejak dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita yang repot ngurusin semuanya. Dan ayah kamu itu cuma jadi beban, tau nggak? Ayah tuh bukan beban, Bu. Ayah tuh kepala keluarga kita. Iya, kepala keluarga yang nggak pernah mikirin kita. Terserah ibu mau suka atau enggak, aku tetap cari ayah. Risma, Risma tunggu! Risma, kamu yang mau bikin malu keluarga ya? Kamu mau ngapain nyari orang yang udah jelas ninggalin kita? Bu, ayah tuh udah hilang 2 hari. Aku berhak cari ayah. Sedangkan ibu cuma diem aja terlihat nggak peduli. Karena ayah kamu memang nggak pantas buat dicari. Ayah kamu itu pergi ninggalin kita dengan cara nggak baik-baik, nggak ada kabar, nggak ada itikat baik. Orang yang kayak gitu masih kamu mau bela? Gak semua orang kayak ibu yang bisa ngebuang orang kalau udah nggak berguna. Apa kamu bilang? Jadi kamu itu nyalain ibu? Iya.
Kurang ajar banget kamu ya. Kamu itu jangan pernah ngajarin ibu soal siapa yang berguna. Selama ini ya, ibu yang nahan dari awal sampai ayah kamu nggak bisa jalan. Ibu yang hidup sama ayah kamu. Terserah ibu mau suka atau enggak. Yang pasti aku tetap cari ayah walaupun sendirian. Risma! Risma berhenti, Risma! Kamu jangan sampai bikin ibu nyesel ngelahirin kamu. Risma! Buaya! Buaya putih! Buaya putih! Buaya putih! Mana buayanya? Buaya putih, Pan. Kayaknya itu buaya yang kabur dari penangkaran, Bang. Iya. Kayaknya mungkin dari daun belakang yang nyasar yang sering mangsa orang. Oh, gitu. Bang, itu bukan buayanya. Iya, itu tuh. Ya, ayo kita tangkap, Bang. Ayo. Ayah! Ayah! Buaya putih? Iya mbak, buaya putih. Buaya itu tiba-tiba muncul di hadapan saya pas saya mencari ayah saya. Astaga mbak, terus apa yang kamu lakukan? Saat itu saya cuma bisa pasrah. Malam itu saya malah pikir saya bakalan dimakan sama buaya itu. Mas, Bang, buaya, Bang. Hati-hati, Pak. Gua matiin lu. Berani-beraninya mau mangsa warga gua. Bang, kabur buayanya, Bang. Kabur ke sana, Bang. Ayo kita kejar. Kita kejar. Ayo. Aneh ya. Tadi saya lihat larinya ke sini. Iya, tapi kok nggak ada ya? Harusnya di sini itu ada bekas jejak buayanya, Bang. Apa jangan-jangan itu buaya jadi-jadian? Ah, jangan ngomong yang kayak gituan, merinding nih. Udah, kita balik lagi aja. Iya, iya. Ayo, cepetan. ayo, ayo. Gimana? Nggak ketemu kan ayah kamu? Kamu itu udah dibilangin juga ngeyel. Percuma kamu cari. Bu, ayah udah 2 hari nggak pulang. Ibu masih setenang itu. Ibu tenang, karena ibu tahu ayah kamu itu pergi dengan sengaja biar bisa lari dari tanggung jawab. Kamu pikir ayah kamu itu kuat hidup kayak begini? Ayah tuh lumpuh, Bu. Ayah nggak bisa jalan jauh. Dan ibu masih nuduh ayah kabur. Oh, justru karena ayah kamu lumpuh, dia malu sama dirinya sendiri. Halo? Wah.
Ternyata ayah saya meninggal dunia, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, Mbak. Saya turut berduka cita, Mbak. Udah, Mbak, gak apa-apa. Kamu tenangin diri dulu aja, Mbak. Mbak, kamu mendapat kabar mengenai ayah kamu meninggal tuh dari siapa? Dari polisi, Mbak. Malam itu mereka menelpon saya. Mereka menemukan ayah saya di dalam danau dalam bentuk potongan-potongan tubuh. Potongan-potongan tubuh? Iya, Mbak. Kayaknya buaya itu makan korban lagi, Bang. Iya. Risma, ini baju ayah kamu bukan? Ayah. Ini baju ayah. Ayah kamu kayaknya dibawa sama buaya itu ke tengah danau. Risma, udah Risma, ikhlasin aja. Ini udah jalannya ayah kamu pergi seperti itu. Kang Fahmi, aku harus bunuh buaya itu. Irwan, jangan Irwan, udah cukup Irwan. Jangan Irwan. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau Kang Fahmi itu udah pergi. Dan Kang Fahmi udah tenang sekarang. Gak mungkin ayah pergi gitu aja. Apa jangan-jangan itu bukan buaya beneran? Jadi benar ya, Mbak ya? Ayah kamu meninggal karena dimakan buaya. Iya, Mbak. Waktu polisi membawa potongan tubuh ayah saya, paman saya datang baru pulang dari luar kota. Dia juga kaget dan sedih mendengar kakaknya meninggal seperti itu. Paman, jadi maksud kamu ini adalah adik kandung dari almarhum ayah kamu ya, Mbak? Iya, Mbak. Dan paman kamu ini, dia mau tinggal bersama dengan kalian di rumah? Iya, Mbak. Saya cerita soal buaya yang pernah saya lihat. Dia bilang mau membantu menjaga saya dan ibu saya. Dan katanya dia juga sedih, merasa kehilangan. Bagus dong, Mbak. Artinya kan sekarang ada sosok laki-laki di rumah. Dia bisa bantu jaga kalian. Apalagi kan ini masih keluarga kan ya, Mbak? Adik kandung dari almarhum ayah kamu sendiri. Saya juga pikir begitu, Mbak. Tapi apa, Mbak? Om bangun Om. Udah pagi. Apaan sih? Ganggu aja. Tidur juga. Iya, tapi Om pindah ke kamar ya Om. Aku mau beres-beres dulu. Ya udah beres-beres aja sana. Nah, tidur aja ah. om saya itu benar-benar pemalas, Mbak. Jorok juga. Tidur ngorok di sofa, bungkus makanan berantakan,
Bahkan sisa kopi saja bisa ditinggal sampai basi. Mungkin ibu kamu juga sungkan negurnya, Mbak. Itu kan adik iparnya sendiri. Saya awalnya juga mikir gitu, Mbak. Tapi lama-lama kok kayaknya ibu perhatian banget sama om saya. Tunggu, Mbak. Maksudnya perhatian yang kayak gimana? Sayang, 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 bangun. Ganggu aja sih. Kirain Risma. Sayang, aku bawa bubur loh. Kesempatan ini. Sayang, jangan di sini. Nanti kita kepergok. Yaudah, yuk. Aku bawain nih bubur buat kamu. Risma, sini bantuin ibu. Iya Bu, ada apa Bu? Tolong ambilin mangkoknya 2 sama bikinin teh anget. Kamu tanya lagi sama om kamu mau minum apa? Oh, mau minum apa? Teh tawar hangat ya? Jadi 2 ya, sekalian buat ibu. Udah sana. Ini aku beliin kesukaan kamu. Kamu tahu aja. Kamu makin tahu ya selera aku. Enak banget bubur ini. Iya dong. Enak kan? Enak banget. Kamu beli di mana? Itu di depan tadi Mang Kodir lewat depan rumah. Pas banget pagi-pagi sarapan bubur. Bu, Om Irwan, makannya pindah ke teras aja ya. Ruang tamunya mau aku sapuin. Kamu kok nyuruh-nyuruh? Terserah ibu dong mau makan di mana. Kamu beresin aja ruangan yang lain. Nanti kalau udah selesai nih, baru kamu beresin semuanya. Terus kamu cuci. Udah sana. Nih, ambil sampahnya nih. Sana, beresin. Sayang, kamu kok belepotan sih? Ngapain kamu masih di situ? Sana. Enak kan? Enak banget. Pas banget kecap ini. Oh iya dong. Manis kayak aku kan? Bu, aku nggak suka lihat ibu terlalu dekat sama Om Irwan. Kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh. Om Irwan itu kan adiknya mendiang ayah kamu. Kamu jangan kurang ajar deh. Ada apa sih ribut-ribut? Risma, Om itu di sini untuk lindungin kalian dan jaga ibu kamu juga. Jadi, anggap Om sebagai pengganti ayahmu ya. Maksud Om? Pengganti ayah. Cukup Risma, cukup. Kamu dan ibu itu kan butuh sosok laki-laki di rumah ini. Apalagi kan di kampung sering kedatangan buaya. Nah, tuh betul ibu kamu kan. Kalau ada Om kan bisa jagain kalian. Bisa lindungin kalian. Sikap om saya tuh semakin membuat saya risih, Mbak. Setiap saya kasih tahu ibu, malah ibu menyuruh saya bersikap sopan dan hormat kepada om saya. Dan kamu juga harus belajar sopan. Hormati Om Irwan. Dia itu kan paman kamu. Ngerti nggak? Aku ngerti. Ya Mbak, bagaimanapun juga kan om kamu ini kan adalah adik kandung dari almarhum ayah kamu sendiri Mbak. Ya kalau menurut saya wajar sih Mbak. Ibu kamu minta kamu bersikap sopan dan hormat sama dia. Iya Mbak, saya pasti akan hormat kepada orang yang lebih tua dari saya. Apalagi saudara dari ayah saya. Tapi masalahnya,
Om saya ini nyebelin banget, Mbak. Saya bisa memahami juga sih, Mbak. Tapi, Mbak, soal buaya putih itu bagaimana? Apa masih sering muncul? Masih, Mbak. Bahkan saya ingin menangkap buaya itu biar nggak ada korban lagi seperti ayah saya. Kamu, Mbak, kamu ikut memburu buaya putih itu? Ada buaya! Ada buaya! Ada buaya! Ada buaya! Ada buaya! Aku harus lihat keluar. Risma, jangan. Bahaya di luar sana. Udah biarin aja, Mas. Di mana Pak buayanya Pak? Katanya ke arah sini. Tadi buayanya lewat sini. Tapi kok menghilang ya? Aku harus bisa menangkap buaya itu sendiri, biar nggak ada korban lagi. Kalau Mbak mau membantu menangkap buaya itu, bawa kayu ini Mbak. Tapi hati-hati ya. Makasih Pak. Sekarang kita sisir ke arah sana yuk. Ayo, Ke arah danau, ayo. danau. Ayo Pak. Ayo cepetan. Mbak, kita habisin kalau ketemu. Nah, ayah saya ditemukan di sini. Sisa bajunya aja. Tuh, lihat. Ya Allah, Mbak, itu buaya putihnya Mbak. Kita harus lawan, jangan kabur. Dia yang makan ayah saya, biar nggak ada korban lagi. Ayo kita harus lawan. Mbak. Jangan, Mbak. Mbak, jangan, Mbak. Lepasin! Mbak. Awas, dia mau nerkam Mbak. Mbak, awas, awas. Rekam, Mbak. Jangan kabur! Kok aneh ya? Kok buaya itu nggak mau makan Risma ya? Iya, sepertinya buaya itu milih-milih. Orang bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi nyatanya uang bisa beli segalanya. Wah, kalau gini caranya sih bisa hidup enak sampai tua. Bahkan lebih ya ini. Banyak banget loh. Asal kita bisa manfaatin orang-orang yang butuh uang. Dengan begitu, kita jadi tempat mereka berutang. Kamu jadi rentenir? Yap, betul. Biar uang kita semakin bertambah. Tapi kalau nggak ada yang bayar gimana loh? Tinggal kita tekan. Kalau perlu, rumahnya kita sita. Buaya putih itu harus ditangkap. Harus. Ayah harus dapat keadilan. Gak salah aku jadi cinta sama kamu. Iya, tenang aja. Mulai besok kita cicil ya. Jangan lupa sisanya loh. Oke. Kamu ngapain di depan kamar ibu? Enggak Bu, aku pikir ibu lagi sama siapa. Kamu nuduh ya? Kamu pikir di dalam kamar ibu itu ada siapa? Paman kamu gitu? Itu uang dari mana Bu? Kamu ini anak kecil. Udah gak usah banyak tanya. Tidur sana. Ibu mau tidur. Hampir aja ketahuan. Udah pergi? Udah, Rismanya udah pergi. Untung aku belum ngumpet di situ. Sayang. Mulai malam ini kamu temenin aku ya. Jangan kamu tidur di luar. Ya.
sebelum dia bangun. Udah aman. Aman. Kalian pikir aku buta? Pantes ya ada yang aneh selama ini. Jadi kalian tidur bareng sekamar. Risma, kamu salah paham. Salah paham apa, Bu? Aku nggak bodoh. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Stop bersandiwara. Dan kamu nggak pantas ada di sini. Keluar kamu. Galak juga ponakan Om. Risma, kamu jangan kurang ajar. Sebentar lagi Om Irwan itu akan jadi suami ibu. Ibu mau nikah sama adiknya ayah. Ibu sadar nggak sih apa yang ibu omongin barusan? Risma, ayah kamu itu udah mati. Ibu nggak bisa hidup sendiri terus. Dan Om Irwan itu bisa bahagiain ibu. Bisa nerima ibu jadi pendampingnya. Jadi setelah semua yang udah ayah kasih ke ibu, ini balasannya. Ibu jahat. Kalau kamu nggak suka ibu nikah sama Om Irwan, silakan kau pergi dari rumah ini. Aku nggak akan tinggal diam. Pengkhianat. Ibu dan omnya Mbak itu menikah. Iya, Mbak. Saya nggak rela. Ayah saya baru saja meninggal. Belum ada sebulan. Sabar ya Mbak. Saya bisa membayangkan ini pasti berat sekali buat kamu. Saya coba kuat, Mbak. Tapi rasanya susah. Aneh rasanya jadi anak sambung dari om saya sendiri. Tapi kamu kuat Mbak. Kamu sungguh sosok yang kuat. Kamu hebat loh Mbak bisa melalui ini. Lalu Mbak, bagaimana akhirnya kehidupan keluarga kamu? Ibu saya tiba-tiba punya banyak uang, Mbak. Banyak banget. Padahal sebelumnya kita orang susah, Mbak. Loh, terus uang itu dari mana Mbak? Saya juga nggak tahu, Mbak. Terus tiba-tiba Om Irwan menyuruh buka usaha menjadi rentenir, Mbak. Jadi ibu kamu disuruh jadi rentenir? Astagfirullahaladzim Mbak. Iya, Mbak. Setiap orang yang tidak bisa bayar, Om Irwan selalu bilang, biarin. Ada harga yang mereka harus bayar. Bunganya 5% ya setiap minggu. Dan kalau telat, dendanya double. Ngerti kan Bu? Iya Bu, saya ngerti. Saya cuma butuh buat beli obat anak saya. Ya sudah, kalau ngerti silakan tanda tangan. Sama nama ya? Apa ini, Bu? Ibu jadi rentenir. Bisnis, nggak usah ikut campur kamu. Ini uangnya Bu. Tapi itu dosa, Bu. Ibu nggak cukup udah kehilangan ayah. Dan sekarang ibu mau menindas orang kecil. Bu, udah jangan pinjem di sini ya, Bu. Ini bunganya besar, ini akan menindas orang kecil. Lebih baik ibu cari cara lain ya. Tapi saya butuh nak, saya nggak punya pilihan lain. Permisi Bu, Assalamualaikum. Kamu ngomong apa barusan? Hah? Kurang ajar kamu. Sok suci kamu, merusak urusan orang tua. Anak ini lama-lama
So ngatur-ngatur kamu ya? Ibu berubah semenjak ada Om. Ibu selalu nurut Om. Aku tahu ini pasti Om kan yang nyuruh Ibu jadi rentenir. Kalau iya nggak kenapa? Om itu udah jadi suami ibu kamu. Jadi Om hak ngatur-ngatur ibu kamu. Kamu juga. Sampai mati pun aku nggak akan anggap Om sebagai ayah aku. Kurang ajar kamu ya. Harusnya kamu itu bersyukur masih diizinin tinggal di sini. Mulai sekarang kamu hormati suami ibu. Dia itu ayah sambung kamu. Ini rumah ayah, bukan rumah kalian berdua. Kamu kurang ajar ya bener-bener. Udah. Kasihan Risma. Dia juga di sini bisa bantu-bantu kita. Ya kan Risma? Bantu orang tua kan pahalanya besar. Astagfirullahaladzim! Buaya! Tolong! Ada buaya! Tolong! Tolong! Buaya! Korban banyak bermunculan satu persatu, Mbak. Ya Allah Mbak, saya sampai merinding mendengarnya. Apalagi kamu yang ngalamin sendiri. Kami semua takut. Warga nggak pernah benar-benar tenang. Tiap malam was-was. Tiap suara dari arah danau membuat mereka ketakutan. Mbak, dan buaya putih itu, apakah sudah lama ada di danau? Kata orang tua di kampung, buaya itu memang dulu pernah muncul. Tapi sudah lama menghilang. Namun entah kenapa, waktu ayah saya meninggal, buaya itu muncul lagi, Mbak. Dan ayah saya korban pertamanya. Jadi Mbak, setelah ayah Mbak, jadi bermunculan korban-korban lainnya. Iya, Mbak. Yang bikin saya mulai curiga, korban-korbannya semua orang-orang yang pernah minjam uang ke ibu saya. Hah? Semuanya Mbak? Yakin? Awalnya saya pikir itu cuma kebetulan. Masa kebetulan sebanyak itu? Saya jadi mikir, apa ini ada hubungannya sama ibu saya yang jadi rentenir? Lalu Mbak setelah itu, apa yang kamu lakukan Mbak? Apa? Saya diam-diam mulai mengawasi ibu dan om saya, Mbak. Saya perhatiin gerak-gerik mereka. Dan malam itu mereka keluar rumah tengah malam bawa sesuatu. Dan mereka pergi kemana Mbak? Ke arah danau, Mbak. Tempat di mana semua korban ditemukan. Kamu dengar suara gak sih? Apa, Mas? Kayak ada bayangan yang ikutin kita tadi. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kamu jangan parno deh. Udah, kita jalan lagi yuk. Tuh kan, kamu dengar suaranya.
Pengabdimu datang membawa persembahan dan meminta permohonan. Astagfirullahaladzim, Ibu! Om Irwan! Hentikan! Kalian pikir ini ritual penyelamatan? Ini musyrik. Ini penghinaan atas nama agama. Risma, ibu buat seperti ini buat penyelamatan kita. Kamu lihat kan, buaya itu sering muncul dan kita minta perlindungan. Perlindungan dari siapa, Bu? Dari danau. Dari ilmu gaib. Istighfar, Bu. Minta perlindungan tuh sama Allah. Ya Risma, kamu tuh nggak ngerti ya? Ini tuh cara Karuhun buat ngelindungi kampung ini sama keluarga kita. Aku nggak akan tinggal diam. Aku takut ada korban lagi kalau ini terus dilanjutin. Kalau kamu nggak terima, kamu pergi dari sini. Ibu nggak butuh orang yang suka ngatur-ngatur. Aku nggak akan pergi sebelum kalian stop kemusyrikan ini. Dan aku berharap ibu jujur soal ayah. Terakhir ibu bilang sama aku, ibu antar ayah ke rumah sakit. Tapi setelah itu ayah nggak pernah pulang. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, kan? Ah, udah Risma. Ini tuh urusan orang tua. Kamu nggak ngerti. Itu ayah aku berhak tahu. Jangan bilang ibu yang nganterin ayah ke kematiannya sendiri. Mbah, saya sudah membawa tumbalnya, Mbah. Dia suami saya sendiri. Apa maksudmu, Neng? Tumbal? Oh, aku sini buat tumbal. Kamu nggak usah sok terkejut, Kang. Kamu itu udah nggak berguna. Setahun aku ngurusin badan kamu yang lumpuh. Cukup, Kang, cukup. Irwan, kamu juga? Maaf Kang, ini tuh semua kemauan Ning. Ning udah capek Kang hidup miskin. Apalagi ngurusin bangkai hidup kayak Akang. Kang, aku ini udah nggak nafsu sama Kang. Aku itu butuh laki-laki yang kuat, yang bisa kasih aku masa depan. Akang udah nggak berguna. Udah kita bawa yuk. Jangan! 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 Kita selesaikan ritual malam ini juga. Lempar dia ke danau. Terimalah persembahan darah pertama.
ritualnya sudah selesai. Dan kalian akan cepat kaya. Akhirnya. Kalian jahat sama ayah. Ayah udah percaya sama ibu, tapi ibu malah korbanin ayah untuk buaya laknat itu. Cukup, Risma. Dasar pengkhianat, pembunuh. Kamu membunuh kakakmu sendiri. Buat apa? Buat uang. Ma, kamu jangan kurang ajar ya. Om Irwan ini justru jadi penyelamat buat kita sekarang. Bukan kayak ayah kamu yang jadi beban hidup buat ibu. Penyelamat apa, Bu? Kalian harus masuk neraka. Kalau kamu sampai buka mulut ke warga, kamu akan jadi tumbal selanjutnya. Mau? Aku nggak takut mati, Bu. Tapi kalian akan hidup dalam kutukan seumur hidup. Ya ampun, Mbak. Saya sampai merinding mendengarnya. Kok bisa sih segitu gelap niat seorang ibu, seorang om? Mohon maaf ya, Mbak, tapi saya harus bilang, ini benar-benar sadis. Mereka sadis. Bahkan lebih dari yang bisa saya bayangkan. Lalu Mbak, setelah Mbak mengetahui ini semua, apa yang kamu lakukan? Saya diliputi takut, marah. Tapi saya tahu satu hal. Kalau saya diam, saya akan jadi korban selanjutnya. Berarti Mbak, mereka juga mengancam kamu, Mbak? Iya, Mbak. Mereka bilang kalau saya buka mulut, saya bakal dijadikan tumbal. Tapi Mbak, kenapa Mbak kamu masih berani untuk melawan? Karena saya percaya kebenaran gak akan bisa dikalahkan. Kejahatan pasti tumbang pada waktunya. Saya salut sama kamu. Dalam kondisi demikian, kamu masih tetap tegar dan memiliki pendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Berhenti! Ini rumah bukan musola. Bu, ini lagi kirim doa untuk ayah, Bu. Hei, ayah kamu itu udah mati. Emangnya kamu pikir dengan kamu doain ayah kamu bisa hidup lagi? Astagfirullahaladzim, Ibu. Istighfar. Udah kamu gak usah ngoceh. Bubar semuanya. Bubar. Om, jangan kasar kayak gitu, Om. Mereka kesini niatnya baik. Om mau kirim doa untuk ayah. Alah, udah bubar. Udah kamu gak usah ngoceh terus. Cepat pergi semuanya. Cepat pergi dari rumah saya. Kamu campur. Kualat kalian ya, ngebubarin lagi ngaji. Tunggu aja balasannya. Bodoh amat, saya gak peduli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ning, kamu kenapa nih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Sadaqallahul azim. Risma!
rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Risma, itu Brini kenapa? Kesurupan apa kenapa? Ibu saya ikut pesugihan buaya putih. Astagfirullahaladzim, pesugihan? Maaf ya Bu, tapi jangan sakiti ibu saya, Bu. Pak. Riz, tolong tahan Om. Riz, tangan Om Riz digigit nih. Ini dia juga pelaku pesugihan bersama ibu saya. Dia itu ikut pesugihan dan tumbal pertama itu ayah saya. Pantesan kampung kita nggak aman gara-gara dia nih. Ayo, Dasar kau pengikut iblis! Hajar lo. habisin dia. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu. Ibu, jangan tinggalin aku, Bu. Sampai hari ini, ibu saya belum ditemukan, Mbak. Dan saya sering mimpi buruk tentang malam itu. Saya turut prihatin ya, Mbak. Saya bisa merasakan kesedihan yang kamu rasakan. Semua kehilangan yang masih belum sepenuhnya kamu pahami. Sabar ya, Mbak. Mbak Risma, kalau saya boleh tahu, bagaimana kabarnya dengan Om Irwan? Saya dengar terakhir, tangannya diamputasi. Lukanya parah, kena infeksi. Setelah itu saya nggak pernah dengar kabarnya lagi, Mbak. Semoga Om kamu itu sudah kapok ya, Mbak. Dan moga aja kisah saya ini bisa jadi pelajaran buat semua pemirsa di rumah. Saya sungguh mengapresiasi keberanian kamu untuk bisa membagikan kisah ini, kisah yang sangat mengerikan. Dan saya mendoakan supaya Mbak Risma bisa menemukan kedamaian ya, Mbak ya. Agar luka di hati Mbak itu bisa perlahan sembuh. Meski mungkin luka itu bekasnya masih akan selalu ada. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ada banyak cara untuk mencari uang. Tapi jika cara yang digunakan itu adalah bersekutu dengan iblis, menukarkan cinta dan keluarga demi kekayaan, itu bukan jalan hidup. Tapi itu adalah jalan menuju kehancuran yang pelan tapi pasti. Karena uang yang datang dari kegelapan pasti akan menuntut bayaran yang lebih dari yang bisa kita sanggupi. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, saatnya untuk membagikan kepada kami. Karena kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode spesial Catatan Hati. Kini saatnya saya, Nadia Mulia, pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.